Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian power supply saya diubah menjadi op-amp atau penambahan filter pasif dan aktif. Nah, di sini kami sudah membuat rangkaian ya, bisa dilihat teman-teman di simulasi Proteusnya. Ini saya jelaskan satu persatu ya. Pertama kita ada AC volts, ini untuk melihat input yang saya tambahkan di power supply saya. Nah, terus di sini kita ada sumber tegangan. Terus di sini selanjutnya kita ada trafo. Trafo ini gunanya untuk menurunkan atau step down dari tegangan input. Nah, di sini saya juga menggunakan yang namanya dioda bridge rectifier 4 kaki. Jadi dioda bridge rectifier ini fungsinya untuk penyearah dari AC menjadi DC. Nah, dioda bridge rectifier ini saya sambungkan lagi ke grounding. Nah, di awal ini kami menggunakan kapasitor 1, kapasitor 2. Kapasitor 1-nya itu 6800 mF, sedangkan kapasitor 2-nya 330 mF. Nah, kapasitor 1 dan kapasitor 2 ini fungsinya adalah sebagai filter pasif. Nah, filter pasif ini dia fungsinya untuk menurunkan tegangan. Jadi kalau misalkan dari power supply itu tegangan yang saya inginkan itu dari input 9 dengan keluaran outputnya adalah 9. Nah, sedangkan setelah dipakai dengan filter pasif ini, gunanya ini supaya bisa menurunkan lagi. Nah, yang menurunkan pertama itu adalah C1, sedangkan C2-nya ini untuk mensupport atau mendukung supaya dia ini lebih stabil dan halus. Nah, di sini saya ada grounding juga ya, teman-teman. Oke, di sini saya pakai IC 7809. Saya pakai IC 7809. Fungsinya ini untuk menstabilkan tegangan supaya tidak ada tegangan lonjakan atau tegangan ripple. Nah, 7809 ini paling bagus dipakai untuk input atau output 9 volt. Nah, setelah sampai IC, nanti tegangan ini akan dialirkan lagi ke C3 kapasitor kami yaitu 0,1 μF. Lalu di sini ada dua resistor R1 330 dan R2-nya ya. Nah, fungsinya ini S1 dan R2 ini sama-sama untuk menghambat juga ya resistor. Nah, kalau C3 ini untuk membantu menstabilkan setelah si sinyal tegangannya ini masuk ke IC 7809. Nah, di sini kami juga ada resistor lagi, dia RP1 ini sebesar 1000. Dia ini untuk mengatur output nanti keluarannya. Nah, ini juga kami hubungkan juga ke ground supaya groundnya ini tetap terikat dan terhubung ke seluruh rangkaian kami. Nah, setelah itu kami juga pakai kapasitor 4. Kapasitor 4 0,1 μF. Fungsinya itu kalau misalkan di rangkaian kami sebagai penambah kalau misalkan kami ini tegangannya masih ada lonjakan atau belum stabil gitu. Nah, yang kami tambahkan sebelum dan sesudah dari power supply ini adalah filter aktif, yaitu kami menambahkan LM358 sebagai sensor aktifnya, filter aktifnya, mohon maaf. Nah, filter aktif ini bisa dilihat ya teman-teman dari IC, kapasitor, terus R1, R2. Nah, ini masuk ke LM358 bagian positif. Yang mana berarti kalau misalkan masuk bagian positif itu dia merupakan non-inverting, rangkaian non-inverting. Nah, LM38 ini fungsinya untuk menguatkan sinyal tegangan yang dihasilkan. Nah, jadi output yang saya hasilkan pada awal sebelum dikasih filter aktif dan pasif itu adalah 9. Nah, setelah dikasih LM358 ini diharapkan outputnya itu bisa mencapai lebih dari 9 volt. Nah, setelah diberikan si LM358 ini ya teman-teman, di sini saya ada DC voltmeternya. Fungsinya itu untuk melihat keluaran outputnya dari besar ke kecil nanti ketika diputar potensiometernya ya teman-teman. Nah, ini langsung kita coba saja ya. Ketika kita putar di potensiometernya, nanti wire kita hubungkan ke filter pasif kita C3 dan kapasitor ini, nanti dia akan menghasilkan kurang dari 9 outputnya. Sedangkan kalau misalkan wire-nya ini kita berikan ke dekat LM358, nah dia akan menghasilkan output senilai lebih dari 9. Nah, ini dari potensionya ini bisa diubah-ubah ya teman. Kalau misalkan paling 100 itu sudah paling maksimal output, sedangkan kalau misalkan kita 0
itu minimal outputnya. Nah, baik, sekian itu saja penjelasan dari saya mengenai filter pasif dan aktif pada power supply sederhana. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang realisasi filter pasif dan aktif pada power supply. Yang pertama, filter pasif menggunakan komponen pasif yaitu kapasitor dan induktornya. Fungsi utamanya adalah meredam ripple dan menstabilkan tegangan DC. Kapasitor dipasang setelah penyiar untuk meratakan tegangan. Yang kedua, filter aktif menggunakan komponen aktif seperti op-amp untuk menyaring noise dengan lebih efektif. Yang ketiga, dilakukan pengujiannya dengan menggunakan multimeter. Pada multimeter terlihat tegangan DC output yang hasilnya yaitu 5 volt.